Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Rista Husni Ananda. Dan hari ini kita bahas mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok kita bahas hukum Ohm? Kan dia bisa dibilang nggak seberapa sulit ya. Iya juga sih. Tapi kalau hukum Ohm ini variasi soalnya sangat banyak. Kalau dibandingkan dengan hukum Kirchhoff yang kemarin kita bahas ya. Kalau hukum Kirchhoff kan cuma metode satu loop, dua loop, rangkaian tertutup. Dan ya kalau kita udah memahami itu ya, setelah itu ya jadi nggak seberapa sulit. Tapi kalau hukum Ohm variasinya sangat banyak. Jadi ya mesti kita bahas. Oke, jadi hukum Ohm menyatakan kurang lebihnya adalah kesebandingan antara tegangan dan arus listrik. Dengan catatan bahwa hal-hal lain mesti dianggap konstan. Jadi jikalau kita misalnya nih punya suatu kabel, saya terapkan tegangan di sini 10 volt misalnya. Maka kemudian saya dapatkan arusnya 2 ampere misalnya. Kayak ini keadaan pertama. Maka kalau saya tegangan sebelah sini saya jadikan 2 kali lipatnya, 20 volt, maka arusnya akan menjadi tentu saja 2 kali lipatnya juga. Oke. Maka kalau ini 30 volt, maka arusnya akan menjadi 6 ampere. Oke, maka saya punya tabel seperti ini, tegangan semakin besar, arus semakin besar, maka grafiknya akan seperti ini. Jadi misalnya sebelah sini 10, ini adalah 2. Ini 20, ini adalah 4, ini 30, ini adalah 6. Linear-linear aja, anak kecil juga bisa. Oke, maka dari keadaan ini, bisa kita coba tarik kesimpulan secara tersirat ya, bahwa sebenarnya ada satu besaran lagi yang sebenarnya dia tetap bernilai konstan. Maka itu adalah di bagian sebelah sini. Perhatikan bahwa 10 bagi 2 adalah 5. 20 bagi 4 juga adalah 5. 35, 40 bagi 6 juga senantiasa 5. Nah, inilah dinamakan dengan besaran hambatan listrik. Bahwa dia adalah perbandingan antara tegangan dan arus listrik. Oke. Maka bisa kita dapatkan perumusan bahwa hambatan adalah tegangan dibagi dengan arus. V pada potensial tegangan listrik satunya volt, I kuat arus listrik ampere, dan R adalah hambatan listrik satuannya adalah ohm. Oke, maka sekali lagi ya, bahwa semakin besar tegangan, kita akan dapatkan arus yang semakin besar dengan catatan bahwa hambatannya dianggap konstan. Oke, tetapi perumusan seperti ini sedikit kurang lazim ya. Kenapa? Karena ya saya bisa dibilang hampir nggak pernah ya mendapati soal seperti ini, diketahui tegangan dan arusnya, kemudian dicari hambatannya. Biasanya kan hambatannya diketahui, kemudian dicari arusnya. Oke, maka perumusan yang lebih umum dipakai adalah yang model seperti ini. VIR. Nah, ini yang biasa kita bahas kemarin ya, VIR serta I sama V per R ya. Kita mencari tegangan serta mencari arus. Supaya kalian nggak lupa rumus ini, bisa kalian gunakan viral ya. Viral ataupun V sama dengan model segitiga seperti ini, mungkin bisa membantu. Oke, maka saya tekankan sekali lagi ya, bahwa kita mencari, misalnya kita mencari arus ya. Untuk bisa ada arus listrik terjadi, kita butuh tegangan listrik. Jadi misalnya sebelah sini 10 volt dan ini 8 volt, maka arus bisa mengalir ke sebelah kanan seperti ini. Oke, jadi arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah, arahnya seperti ini. Kemudian beda potensial itu adalah yang 2 volt sebelah sini. Nah, ini yang bisa kita hitung ya. Oke, jadi tegangan itu sebenarnya adalah beda potensial antara kedua titik. Nah, jadi biasanya dulu bingung kapan kita menggunakan istilah tegangan, kapan menggunakan beda potensial. Itu sebenarnya sama saja, itu cuma sinonim aja ya. Dan kita hanya bisa menghitung sebenarnya perbedaan antara dua titik. Nggak bisa kita misalnya yang 8 volt ini harus dibandingkan dengan sesuatu. Oke, maka kemudian arah arusnya harus seperti ini ya. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah dan tidak bisa sebaliknya. Meskipun kenyataannya kalau misalnya kita kesetrum ya, kita ya tetap akan merasakan ya dari arah manapun ya. Tapi pemahaman bahwa arah arus seperti ini bisa kita gunakan untuk yang kemarin hukum Kirchhoff, kemudian untuk yang induksi medan magnetik, kemudian arah gaya magnetik, serta GGL induksi, dan masih banyak lagi ya. Oke, seperti itu. Kemudian aliran listrik bisa kita analogikan sama seperti aliran air. Jadi dia mengalir dari
keadaan yang tinggi, posisi yang tinggi ke posisi yang rendah. Nah, dia seperti ini, seperti tandon air di rumah kita. Semakin tinggi posisi air, misalnya dia taruh di lantai 2 atau lantai 3, maka aliran air yang sebelah sini akan mengucur lebih deras. Oke, karena perbedaan ketinggian. Atau bisa jadi satu lagi karena perbedaan tekanan. Nah, misalnya pompa air Sanyo, Shimizu, nah kayak gitu ya. Maka dari persamaan I sama dengan V per R, bisa kita tarik suatu hubungan bahwa arus berbanding terbalik dengan hambatannya. Semakin besar hambatan yang kita gunakan, arus yang kita dapatkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil hambatannya, arus yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Dengan catatan bahwa tegangannya diasumsikan konstan. Nah, untuk bagian sebelah sini, setahu saya, tidak disebutkan secara eksplisit di dalam hukum Ohm. Jadi ya, jangan lupa ya, ini kita masih tahun 1827 oleh George Samuel Ohm. Nah, ini kita masih baru di awal banget mengenai fenomena kelistrikan. Jadi George Ohm tentu saja satu tidak memiliki akses terhadap hambatan yang kecil maupun besar. Masih belum jelas apa itu tegangan dan arus listrik. Definisi 1 ampere pun juga masih belum ada. Galvanometer, alat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, juga ya masih belum jelas ya, itu menyatakan berapa ampere. Paling dia cuma menyatakan derajatnya. Dan sebenarnya pun tidak ada hambatan listrik di skema sirkuit diagram yang digunakan oleh George Ohm. Di sini kita punya baterai serta galvanometer untuk mengukur kuat arus. Nah, di sini belum ada hambatan listriknya, belum ada hambatan yang disebutkan secara eksplisit. Seperti ini ada nilainya, belum ada, karena zamannya ini masih baru banget ya. Tapi yang jelas di sini bahwa George Ohm menyatakan bahwa kalau misalnya kita bisa meningkatkan nilai tegangan baterai ini 2 kali lipat, maka pembacaan arus jarum galvanometer juga akan menyimpang 2 kali lipat. Seperti itu kira-kira. Nah, zaman dulu ini sudah luar biasa banget ya. Zaman dulu sudah luar biasa banget. Ini mirip kayak saat HP pertama kali dikeluarkan. Jadi saat itu kita nggak menyadari ya bahwa itu ukurannya gede banget. Masanya 1 kg, dia mesti dicas selama 10 jam dan hanya bisa dipakai selama 30 menit untuk berbicara. Dan ya, dia hanya bisa digunakan untuk menelpon, bahkan tidak SMS. Tapi ya tetap orang nggak peduli hal kayak gitu ya. Karena ya, zaman dulu udah wow banget bahwa kita bisa berbicara dengan orang lain dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Oke, maka seperti itu, George Ohm sudah menemukan sesuatu yang luar biasa banget pada zaman itu. Dia pertama kali menemukannya. Maka hambatan listrik yang digunakan George Ohm sebenarnya hanyalah kabel penghubung antara baterai dan galvanometer. Oke. Akan tapi sebelum demikian, George Ohm juga menyatakan bahwa arus pada galvanometer ini juga bergantung pada beberapa hal, yaitu panjang kabel, diameter kabel, serta jenis material kabel yang digunakan. Maka pada zaman modern, kita akan gunakan rumus ini. Nah, ini dia ya. Rumus hambatan kabel yang bergantung pada hambatan jenis, panjangnya, serta luas penampangnya. Kemudian satu lagi, George Ohm juga menyatakan, bentar. Maka kalau kita gunakan rumus ini ya, misalnya kita punya 1 meter kabel dengan luas penampang 1 mm persegi, maka hambatannya adalah sekitar 10 pangkat min 2 ohm ya. Ini berlaku untuk semua logam ya, sangat-sangat kecil nilai hambatannya. Kemudian George Ohm juga menyatakan bahwa arusnya itu hambatannya itu bergantung pada temperatur daripada kawatnya. Jadi semakin panas kawat, ternyata kawatnya juga akan semakin besar nilai hambatannya. Arusnya juga pasti akan semakin kecil. Oke, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa fungsi daripada hambatan listrik? Oke, itu sangat sederhana, tapi jawabannya sebenarnya adalah ya untuk menghambat listrik. Nah, terus kenapa listrik mesti dihambat ya? Bukannya kita ingin mendapatkan arus yang banyak? Ya, enggak juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya baterai alkalin misalnya, terus kita hubungkan positif negatifnya seperti ini, maka arus yang keluar sini bisa mencapai 40 ampere. Itu arusnya gede banget gitu. Dia baterainya bisa habis hanya dalam waktu ya 2-3 menit saja. Nah, jadi kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka kita butuh suatu penghambat, yaitu R. Nah, ini hambatan listriknya dari kata bahasa Inggris resistor. Nah,
Ini mirip kayak tandon di rumah kita, di mana kita tentu saja mesti menggunakan suatu alat namanya keran air. Nah, keran ini berfungsi sebagai hambatan listrik ya. Dia bisa kita atur nilai besar hambatannya. Kalau hambatannya besar, arusnya pasti kecil. Kalau hambatannya kecil, maka arusnya pasti besar. Kalau di kehidupannya itu ada namanya rheostat. Rheostat itu adalah hambatan yang bisa digeser-geser nilainya. Bisa digunakan untuk lampu, maka bisa kita atur tingkat keterangan dan keredupannya. Bisa digunakan untuk motor listrik. Nah, bisa ya kayak gas pada motor itu ya. Bisa semakin kencang, bisa semakin lambat. Oke, maka selanjutnya ada hambatan yang disusun secara seri. R1, R2, R3. Maka nilainya adalah akan semakin besar. Tinggal ditambahkan aja 20, 30, 60 ya akan menjadi 110 ya. Anak kecil juga bisa. Oke, maka catatan yang paling penting di sini adalah dia itu arusnya sama ya. Jadi arus masuk sebelah sini akan sama dengan arus yang keluar sebelah sana. Akan sama dengan arus yang setengah-tengah sini maupun setengah-tengah sebelah sana. Oke, maka yang agak sedikit sulit adalah mencari tegangannya, di mana nilai tegangannya akan berbeda-beda sesuai dengan nilai hambatannya. Oke, jadi VAB adalah V1, V2, serta V3. Di mana VAB adalah I dikalikan dengan R, I kalikan dengan R, I kalikan dengan R, I kalikan dengan R. Ini I-nya adalah sama semua ini ya. Jadi bisa kita coret sih sebenarnya I-nya. Tetapi R-nya berbeda ya. Ini R total, ini R1, R2, serta R3. Maka perumusannya adalah seperti ini. Kalau di kehidupan nyata itu mirip kayak seperti misalnya kita ngantri mau nonton bioskop di sini. Kita ada banyak orang di sini, ada 1, 2, 3, 10 orang ngantri, banyak orang. Oke, maka kita sudah melewatinya. Kemudian di sebelah sini pas kita mau masuk ditanya, kamu bawa KTP nggak? Oke, yaudah keluarin KTP. Terus pas mau masuk lagi, ada yang lagi yang tanya, kamu sudah vaksin atau belum? Terus ada yang tanya lagi, kamu sudah makan atau belum? Dan ini semakin panjang hambatannya, maka nilai hambatannya akan semakin besar ya. Itulah hambatan yang disusun secara seri. Maka kemudian ada hambatan yang disusun secara paralel. Nah, ini fungsinya adalah sedikit berbeda ya. Ya penghambat listrik juga sih, tapi dia lebih dikhususkan untuk sebagai pembagi arus listrik. Nah, dia bisa terpecah menjadi 1, 2, 3 ya. Nilai hambatannya R1, R2, R3, maka akan dihitung seperti ini ya. Dihitung secara seperti, tidak boleh langsung ditambahkan seperti hambatan seri. Jadi jikalau misalnya nih kita punya hambatan nilainya berapa? 20, 30, dan 60 ohm. Maka tidak boleh kita tambahkan seperti ini ya. Harus kita jumlahkan seperti ini. Ini adalah 1/R. Maka kita sama penyebutnya, ini adalah 60 dan 20 adalah 3, 60 dan 30 adalah 2, 60 adalah 1. Maka kita akan dapatkan berapa itu ya? 6/60. Bukan itu jawabannya, karena ini masih dalam bentuk 1/R. Maka R itu sendiri adalah 60 dibagi dengan 6. 10 ohm ya. Oke, maka perhatikan sebenarnya nilai hambatan paralel pasti akan selalu semakin kecil. Dia akan meminta arus yang sebenarnya semakin banyak ya. Oke, maka yang paling di sini adalah pada tegangan hambatan paralel, tegangannya adalah bernilai sama. Jadi tegangan di titik sebelah sini adalah sama dengan tengah sebelah sini, adalah sama dengan di bawahnya, adalah sama dengan keseluruhan total hambatannya. Nah, itu yang paling penting daripada tegangan paralel. Oke, kemudian akan tapi arusnya akan berbeda-beda sesuai dengan nilai hambatannya. Oke, ini jadi kebalikan yang tadi ya. Kalau dari tegangannya berbeda, sekarang arusnya beda. Kalau dari arusnya sama, tegangannya adalah sama sebelah sini. Oke, maka bagaimana caranya? Arus adalah V/R, 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 di mana V-nya dianggap sama. Maka tersisa hambatannya saja 1/R, 1/R seperti ini, maka ya sudah terbukti rumusnya adalah demikian. Kalau di kehidupan nyata, ini sama seperti kita sedang mengantri di bioskop. Lagi-lagi ada banyak orang di sini mengantri untuk nonton bioskop. Karena antriannya banyak, kemudian nggak lama kemudian dibuka loket berikutnya nih. Loket berikutnya kita bisa masuk lewat sini.
Oke, maka orang sebagian orang di sini. Kemudian nggak lama kemudian dibuka loket lagi di sebelah sini, maka sebagian orang akan pindah sebelah sini. Maka artinya apa? Hambatannya akan terasa semakin kecil. Oke, bisa diikut ya. Nah, kalau disusun paralel, hambatannya pasti akan bernilai semakin kecil. Oke, sedikit tips dari saya. Kalau misalnya kita ingin cepat ya ngitungnya ya. Kalau misalnya kita hanya punya dua buah hambatan, yang katakanlah nilainya R1 sama R2, maka cara perhitungannya gimana kita menyusun hambatan penggantinya? Maka seper R kan adalah seper R1 dan seper R2 ya. Maka ini harus kita samakan penjumlahnya R1 kali R2, kemudian atasnya adalah R1 plus R2. Ini adalah seper R. Maka cara cepatnya cuma sekedar R itu sendiri untuk dua buah hambatan saja ya. Adalah R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 ya. Ini berlaku untuk dua buah hambatan. Maka selanjutnya ada hambatan yang nilainya identik. Jadi misalnya sebelah sini saya punya berapa enaknya angkanya? 30 deh. 30, 30, 30. Ini tiga buah hambatan ya. Maka caranya kan adalah seper 30, seper 30, dan seper 30 alias 3/30 yang akan dibalik menjadi 30 dibagi dengan 3 alias 10 ya nilai hambatannya. Oke, akan tapi cara cepatnya sebenarnya cuma sekedar 30 ini salah satunya aja ya, 30 dibagi dengan 1, 2, 3. 30 dibagi 3 adalah 10. Oke, maka kalau misalnya kita punya 4 hambatan yang nilai sama 30 ya, tinggal 30 bagi 4. Apa itu 7,5 ya. Andai kita punya 5 buah hambatan ya 30 dibagi dengan 5. Andai kita punya 6 hambatan 30 dibagi dengan 6. Oke, ini berlaku untuk kasus hambatan paralel yang nilainya identik ya. Oke. Oke, itu aja dulu dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari ini semua dan bisa mengaplikasinya untuk Indonesia yang lebih baik. Dan mudah-mudahan pas ujian nanti kalian dikasih kemudahan ya pada saat mengerjakan soal hukum Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lain mengenai hukum ataupun yang kemarin hukum Kirchhoff ataupun materi lainnya, silakan layangkan ke bersahabatdenganfisika@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena kita masih akan punya banyak video pembahasan fisika lainnya yang mengenai soal-soal UTBK serta soal-soal ujian mandiri yang pastinya akan sangat menarik untuk kita bahas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.